Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadara'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim. Surat Ar-Ra'd ayat 21 dan 22. Jamaah ingkang minulya mawakil panjenengan tansah ngunjuken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit paringipun sedaya kanikmatan, kerahmatan, keberkahan dumateng kita sedaya siang menika kita saged makam para sareng-sareng sowan wonten film Allah SWT masjid menika kanthi keadaan sehat wal afiat tiada kurang suatu apapun. Mugi-mugi saestu pangibadan kula panjenengan dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat lan kita sedaya. Mugi kula panjenengan tansah saestu ngestaken dawuh-dawuhipun natapi sunah-sunahipun enjing wonten ing yaumil qiyamah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Sama saya kula pesen titip tausiah kangge pribadi kula utaminipun lan dumateng panjenengan sedaya jamaah Masjid Al-Fajar. Monggo kita tingkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa ingkang sak leres-leresipun, kanthi nindakan ngestaken sedaya dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan nebihi sedaya awisanipun nggih supados kula panjenengan dados tiyang ingkang muttaqin. Lan takwa menika minangka ukuran nggih derajat kula panjenengan wonten ngasurip Allah Subhanahu wa taala. Lan takwa menika sangu bekal ingkang paling sae kangge kula panjenengan marak sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kula panjenengan alhamdulillah sudah masuk ke tahun baru tahun 2024 menurut hitungan Masehi, dan insya Allah sekitar 2 bulan lagi kita akan masuk bulan puasa, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan sekarang posisi hari ini kula panjenengan sudah masuk bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Nah, sama-sama yang berbahagia, terkait dengan tahun baru menika nggih, mungkin kalau saya boleh napa niku berpikiran ataupun punya pandangan, monggo dijadikan refleksi ataupun muhasabah diri. Pilih semakin hari kula panjenengan semakin bertambah usianya, atau mungkin bisa juga dimaknai semakin hari kula panjenengan semakin berkurang jatah usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita semuanya beriman yakin bahwa sebenarnya umur kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan lahir, kapan kita akan meninggal, seberapa banyak rezeki kita itu
dari jalan apa kulo panjenengan mendapatkan rezeki, Allah sudah menentukan kadarnya. Artinya memang masing-masing orang rezekinya berbeda-beda, jalan rezekinya berbeda-beda, tidak mungkin sama semua gitu. Masa semua mau jadi bos, semua mau jadi pemimpin semua, pasti ada level-levelnya. Ada yang jadi pekerja, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi petani, ada yang jadi penjual, pembeli dan lain sebagainya. Itulah jalan rezeki kita masing-masing. Begitupun tentang umur kita, kalau panjenengan ada yang diberi umur panjang, ada yang diberi umur pendek. Mungkin kalau orang Jawa mengistilahkan, mengibaratkan kayak pohon kelapa. Jaman sedaya ada yang masih kecil sudah jatuh cembuluk gitu. Baru umur sekian sudah jatuh. Ada yang sengkir baru jatuh. Ada yang kelapa muda mungkin sudah jatuh dipetik malah. Ada yang mungkin juga sampai tua baru jatuh, ada yang malah sudah tua banget sampai sudah kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan belum jatuh juga. Berbeda-beda, itulah jatah umur kita masing-masing. Tapi niku mboten penting, sing penting bagaimana dengan umur yang Allah berikan kepada kita bisa memanfaatkan untuk sebanyak mungkin kita mencari bekal agar kita menjadi orang yang diselamatkan, dirahmati oleh Allah ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah semuanya, tadi saya menyampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 gitu dan ayat 22. Intinipun kula panjenengan pasti pada akhirnya dengan semakin bertambahnya umur pasti akan berujung kepada kematian. Berujung kepada kefanaan. Kita semuanya adalah makhluk yang fana, tidak ada yang abadi. Sebanyak setua apapun, secanggih apapun teknologi kula panjenengan, pasti pada akhirnya kita semua akan mati, akan hancur gitu. Jadi bagaimana kula panjenengan menjaga kesehatan, karena menurut data terakhir, bukan data BPS, ini data WHO, niku angka harapan hidup kita di Indonesia sudah turun dari sebelumnya 70 tahun, sekarang hanya tinggal 67, sekian. Itu berarti kan mungkin terkait dengan budaya kita dalam berpola hidup, pola hidup kita, apa yang kita asup, bagaimana kegiatan sehari-hari kita, merokok dan sebagainya, itu akan mempengaruhi angka harapan hidup kula panjenengan. Nah, yang kita prihatinkan sekarang menurut data yang terakhir dirilis oleh WHO di Indonesia, kula panjenengan angka harapan hidup kita menjadi turun sekitar 67, sekian gitu. Nah, tadi saya sampaikan sama semuanya bahwa pada ujungnya kula panjenengan pasti bakal berujung atau berakhir pada kematian. Ning sing penting kula panjenengan meyakini bahwasanya nopo pada akhirnya semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Terutama apapun yang pernah kita lakukan, jika itu keburukan akan dimintai pertanggungjawaban, dan jika itu kebaikan maka kita akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Dikatakan di sini sama semuanya, wa yakhshawna rabbahum, kula panjenengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, dan khawatir takut dengan napa niku buruknya perhitungan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kula panjenengan dengan umur yang diberikan selama sekian tahun, dari semenjak kula panjenengan balik sampai sekarang, jangan sampai kita gunakan ternyata lebih banyak timbangan buruknya, sehingga nanti ketika dihisab menjadi su'ul hisab, ya, perhitungan yang buruk, yang itu menjadikan terjadi karena timbangan amal keburukan kita lebih banyak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Akan tapi sebaliknya, sama semuanya, orang-orang yang sabar, pertama orang-orang yang sabar, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim,
mereka itu semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kulo panjenengan pasti beberapa kali itu, karena yang namanya hidup pasti punya permasalahan, punya menghadapi musibah, menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan bagaimana bentuk musibahnya gitu, sama semuanya, tapi adalah bagaimana kesabaran kita, sikap kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, dengan kesabaran tadi, itulah juga yang akan menjadi modal kita, bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam hal ini kulo panjenengan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghindari kemaksiatan. Jadi sabar nika mboten semata-mata ditafsirkan kulo panjenengan ada musibah terus sabar begitu. Oke. Kemarin itu data yang sempat disampaikan waktu napa niku kulo wonten pertemuan teng kabupaten menika, terutama di Tanjung Sari niki saged kangge napa niku refleksi kulo panjenengan. 12% kasus bunuh diri teng mriku nika nggih, naudzubillah nggih, itu ternyata dari orang tua yang apa niku menghadapi sakit menaun. Jadi sakit mboten sembuh-sembuh akhirnya bunuh diri. Nah, berarti kan apa nggih? Mungkin diantaranya karena kurang sabar ketika menghadapi cobaan, kemudian terus mengambil jalan pintas bunuh diri. Nah, itu kan menjadi penting kalau panjenengan ini sebagai orang yang beragama, yang setiap hari mendapatkan tausiah, paling boten nggih setiap Jumat kita ada tausiah dari khotib begitu, monggo menika pentingnya menjaga ataupun menguatkan kesabaran ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi saya sampaikan kesabaran juga dalam arti apa? Menghindari kemaksiatan dan juga melaksanakan ketaatan. Kalau panjenengan ibadah butuh sabar. Wah, urung rampung-rampung khutbah. Salate urung rampung-rampung rada kedawan. Ini pancen butuh kesabaran ngoten niku. Nggih. Oh, puasanya kok ora rampung-rampung. Memang kita butuh sabar dalam beribadah begitu. Ya sabar mboten namung diartikan sakit sabar, musibah sabar. Kula panjenengan ibadah kedah sabar. Nggih. Begitupun menghadapi maksiat, menghindari kemungkaran juga butuh kesabaran. Digoda untuk berbuat jahat, untuk berbuat molimo, digoda terus. Kita sabar untuk menghindar daripada godaan tersebut begitu. Jadi sabar menghindari kemaksiatan. Nggih, misalnya kancane ngejak napa niku bermaksiat. Nah, kita trimo teng ngriya mboten derek. Kan niku nek mboten sabar nggih nderek niku maksiatane gandeng sabar, kula panjenengan trimo mboten derek. Itu berarti sabar menghindari kemaksiatan. Nah, dalam hal ini sama semuanya terkait dengan ibadah, wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mendirikan salat dan juga memberikan zakat ataupun berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi kalau panjenengan napa niku salat terus mungkin zakat niku boleh sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan. Ini dalam hal kewajiban ya tidak usah memperdulikan apakah harus sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Misalnya kan kulo panjenengan salat ibadah kan kewajiban. Wah, kulo mboten ajeng ibadah di tempat terbuka. Nanti dikira riya, nggih mboten ngoten niku. Ketika kita Jumatan, ketika kita salat jamaah merupakan kewajiban, ya itu memang harus tampak oleh orang lain begitu. Untuk menunjukkan bahwa kita melaksanakan kewajiban.
Begitupun ketika kita zakat ya. Zakat memang harus terang-terangan untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah menunaikan kewajiban zakat kita. Jadi mboten ateges karena ingin ikhlas betul menjaga jangan sampai riya kemudian sembunyi-sembunyi. Gimana ngoten niku juga. Artinya untuk menunjukkan bahwa kita sudah mendirikan kewajiban ya juga harus terang-terangan. Makanya tidak harus semuanya tersembunyi tapi juga bisa terang-terangan. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar, dan segera menolak keburukan dengan kebaikan. Arti ataupun maknanya bagaimana jamaah semuanya? Artinya ketika kita napa niku katalah kok karena suatu kekhilafan atau mungkin malah tidak sengaja berbuat kemaksiatan, segera tutuplah dengan kebaikan agar menghapus keburukan tadi itu. Jadi kebaikan yang kita kerjakan bisa menghapus keburukan yang pernah kita lakukan, baik itu mungkin karena khilaf atau malah karena tidak sengaja gitu. Bahkan mungkin itu merupakan suatu kesengajaan. Kalau memang kita ingin bertobat, segeralah tutup dengan kebaikan. Dalam hal itu disebutkan wa'adini sayyatal hasanata tamhuha, maka diikutkanlah keburukan dengan kebaikan agar kebaikan tadi menghapus keburukan tersebut. Jadi insya Allah kalau panjenengan dinten menika yang ini napa niku salat Jumat akan menghapus keburukan yang pernah kita kerjakan di beberapa jam yang lalu gitu. Kita tadi pagi salat subuh berjamaah, insya Allah menghapus keburukan yang pernah dikerjakan sebelum subuh tadi malam dan seterusnya. Oke. Nah, terkait dengan peringatan napa niku? Bukan peringatan nggih, refleksi kula panjenengan dinten menika ataupun hari ini memasuki tahun baru. Nggih, semoga dalam setahun ke depan amal kita makin baik, makin bermutu, makin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keburukan-keburukan yang mungkin pernah kita kerjakan di tahun sebelumnya bisa dikurangi dan bisa diperbaiki dan bisa dihapus sebagai bekal kula panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semakin hari semakin berkurang usianya, semakin mendekati kepada kematian. Karena Allah mengatakan di ayat terakhir tadi, ulaika lahum uqbaddar, bagi merekalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga mengikutkan kebaikan atas keburukan yang pernah dikerjakan, akan mendapatkan sebaik-baik kesudahan ataupun sebaik-baik balasan kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wal-bahirin wa ala aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسعي راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مشروبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.